Tes 1, 2, 3, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa diploma 3 yang mengambil mata kuliah pengolahan sinyal hari Rabu ya, jam 8 dan jam 10 ya. Ini adalah material untuk PJJ ketiga ya. Bisa dilihat di sini. Sudah ada ini materialnya, tugasnya juga sudah ada. Kita buka dulu. Ya, kita mulai ya. Jadi PJJ 3 ini pokok bahasannya adalah konsep buffer sinyal berbasis IC op-amp. Nanti ada persamaan tegangan keluaran buffer sinyal dan fungsi rangkaian buffer sinyal, dan juga membuktikan persamaan Vout suatu rangkaian buffer sinyal berbasis IC op-amp ya. Jadi tujuan pembelajarannya setelah membaca materi ya, membaca material dan literatur yang disarankan, dan juga mengikuti atau melihat paparan PJJ ini, dan juga mengikuti tatap muka online. Ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep buffer sinyal berbasis op-amp, menurunkan persamaan Vout buffer sinyal, menentukan fungsi buffer sinyal yang diimplementasikan di bidang instrumentasi dan kendali, dan yang terakhir membuktikan persamaan Vout atau tegangan keluaran dari buffer sinyal. Sumber bacaannya bisa dilihat, ini ada datasheet IC op-amp 741 ya. Kita coba buka dulu. Ini adalah lembar data dari IC operational amplifier atau op-amp. Ini kebetulan yang didapat adalah yang buatan Texas Instruments LM741. Ini sudah dapat dilihat ya, di download juga bisa di Google Classroom. 741 ini ada mempunyai aplikasi yang dapat diimplementasikan menggunakan op-amp 741 adalah komparator atau pembanding tegangan. Juga bisa sebagai multivibrator, DC amplifier atau amplifier frekuensi rendah, juga bisa sih frekuensi tinggi sampai 1 MHz ya. Rangkaian penjumlah, integrator, dan diferensiator, dan aktif filter. Ini deskripsinya bisa dilihat. Jadi 741 ini bisa menggantikan secara langsung dari soketnya IC 709 Charlie, LM201, MC1439, dan 748. Ini ada dua ya, LM741 dan 741A. Ini temperaturnya bisa dari minus 55 derajat Celcius sampai positif 125 derajat Celcius. Tapi kalau 741C hanya dari 0 sampai 70 derajat Celcius. Ini bentuk IC-nya ya, IC 741-nya. Ini kaki 8, 1, 2, 3, 4, terus ke sini. Jadi semacam U ya. Tarik garis dari 14 terus 5 ke 8 U. Jadi itulah yang menyebabkan IC itu disebut U ya, U1, U2, dan seterusnya. Ini kalau yang dual inline package ya. Ini kalau yang model TO TO99 ini seperti ini. Ini biasanya dari logam ya. Ini jarang. Mahal ya, mahal. Ini bisa dilihat ya, 741 itu mempunyai dua masukan. Masukan pertama adalah inverting input ini. Yang ketiga adalah
Yang kedua maksudnya di kaki 3 ini non inverting input. Terus ada lagi keluarannya output. Di kaki 6 terus mempunyai tegangan simetri plus ya, plus dan minus. Sedangkan sisanya ini ada satu kaki yang tidak digunakan, no connection, dan kaki offset 0 ya, offset 0. Kita lihat di sini sudah sama ya. Nah, ini ada yang penting dari karakteristik IC op-amp itu adalah di sini bisa dilihat sini. Nah, ini large signal voltage gain, jadi penguatan sinyal dengan open loop ya. Open loop ini besarnya nomin type-nya, tipikalnya itu maksudnya kalau Anda beli 100 ya, itu rata-rata Anda dapat yang 200 volt per milivolt. Jadi penguatannya itu, penguatan adalah Vout dibanding Vin dibagi Vin. Jadi kalau IC 741 di open loop ya, dikasih salah satu kakinya itu 1 milivolt, satu kakinya jadi pokoknya perbedaannya ya, perbedaan dua kaki inputnya itu 1 milivolt, nanti keluarannya adalah 200 volt. Kan nggak mungkin kan, sumbernya hanya berapa tadi? Kita lihat sumber tegangan DC-nya maksimum output swing nah ini ya, tegangan suplainya itu plus minus paling tinggi 22 volt ya. Jadi nominalnya plus minus 15 volt, nggak ada ground ya, nggak ada ground. Jadi kalau tegangan masukannya plus 15 volt, dari mana outputnya 200 volt ya? Jadi tentunya 200 volt per milivolt ini artinya penguatannya kalau disamakan ya, disamakan milivoltnya itu berarti 200.000 milivolt dibagi 1 milivolt. Jadi artinya penguatannya 200.000 kali ya. Bukan terus kalau dikasih 1 volt inputnya keluaran 200.000 kali, 200.000 volt bukan. Maksudnya kalau inputnya itu berapa 10 milivolt ya, keluarannya 2 volt. Oke, saya kira cukup ya. Anda bisa lihat sendiri, ini adalah IC 741 datasheetnya. Nanti bisa dibaca sendiri ini rangkaiannya. Bagaimana cara menggunakannya ada semua di sini. Ini sebagai non inverting amplifier seperti ini ya. Untuk yang inverting amplifier juga bisa dilihat ya, ini cara membuat PCB-nya ya, jangan sampai outputnya itu di bawah kaki apa gitu, itu sudah ada tata caranya semua di sini. Oke, kita kembali ke material. Nah ini ya, jadi untuk dapat mendesain sebuah rangkaian atau rangkaian penguat atau amplifier, maka perlu membahas op-amp ya. Op-amp-nya apa aja, tapi pakai 741 yang harganya murah. Misalnya 741 ini kalau di Enjok itu hanya 500 perak, masih lebih mahal parkir sama susu kuda liarnya ya, kalau dibanding IC-nya hanya 500 perak. Jadi 741 itu mempunyai dua masukan, satu keluar dengan tegangan simetri ya. Ini tegangan simetri ini ya. Input inverting, kenapa inverting? Karena ada tanda minusnya, di sini ada tanda positif input, jadi non inverting, keluarnya output dengan sumber tegangan simetri plus dan minus, tidak ada ground ya, tidak ada ground. Nah, dia mempunyai parameter nih. Dia mempunyai parameter. Parameter itu karakteristik yang melekat pada suatu IC ya. Jadi semacam ini harus parameter harus diukur ya. Jadi kalau manusia itu mempunyai karakteristik itu telah diukur.
Nilai gain OL open loop itu 200 volt per milivolt atau sebesar 200 volt per volt atau 200.000 volt per volt. Seharusnya ini kan milivolt per milivolt. Jadi sebetulnya kenapa gain open loop ini menggunakan volt per volt ya, karena kita mengetahui bahwa gain ini adalah tegangan keluaran dibagi tegangan masukan. Supaya kita tahu bahwa gain itu adalah tegangan, itu makanya satuannya tidak dicoret. Kan volt dibagi volt kan hilang, tapi kalau ada gain 200.000 gitu bingung nanti. Kecuali kalau ada gain 200.000 volt per volt, oh gain ini gain tegangan. Tapi kalau gain 200, gainnya 200, itu ampere per ampere apa megahertz per megahertz misalnya, kan nggak ketahuan. Tapi kalau gainnya 200 volt per volt, oh gainnya tegangan. Jadi gitu. Jadi 741 hanya mempunyai gain 200.000 volt per volt ya. Untuk IC op-amp yang lain yang harganya sampai 150.000 atau bahkan 250 atau 500.000 itu gainnya bisa saja sampai 10 pangkat 12. Bukan 2 kali 10 pangkat 5 ya kan, ini kan hanya 200.000. Ada lagi yang IC-nya yang mahal-mahal itu bisa sampai 20 mega ya, 20 mega, 20 juta. 20 juta volt per volt. Jadi sangat tinggi ya, sangat tinggi. gainnya sangat tinggi. Terus dia juga mempunyai impedansi input ini 2 mega ohm. Bandwidth atau lebar frekuensi yang bisa dikuatkan hanya 1 sampai 1,5 MHz. Jadi kalau op-amp ini di 741 dipakai untuk menguatkan sinyal video itu sampai 4 MHz ya enggak bisa ya. Jadi op-amp 741 hanya bisa menguatkan sinyal-sinyal dengan frekuensi sampai up to 1,5 MHz. Nah, op-amp ini dapat didesain menjadi penguat sinyal atau signal amplifier. Ada 2 cara penguat ya. Penguat sinyal ini ada disebut dengan non-inverting amplifier dan inverting amplifier. Itu nanti dua jenis amplifier ini mempunyai karakteristik keluaran masukan yang berbeda gitu. Tergantung dari pemasangan resistor umpan baliknya ya, mengacu ke teori yang kedua. Nah, ini ada 2 rangkaian ya. Ini dua jenis penguat sinyal atau signal amplifier. Yang kiri ini non-inverting amplifier. Kenapa? Karena tegangan masukannya masuk ke kaki positif. Tapi kalau yang inverting amplifier, sinyal masukannya masuk ke kaki negatif. Kita lihat, kalau yang inverting amplifier itu nanti selain amplitudanya bisa diubah ya, dikuatkan atau dilemahkan, atau bahkan sama, tapi fasenya itu berbeda. Anda lihat ini kalau inputnya ini kan ke atas ya, outputnya ini ke bawah. Jadi fase outputnya berbeda. Tapi kalau yang non-inverting amplifier ini sama. Jadi fase output sama fase input sama. Jadi nggak geser gitu ya. Kalau ini kan ada pergeseran. Nah, buffer sinyal adalah implementasi ya dari rangkaian non-inverting amplifier. Nah, ini non-inverting amplifier. Jadi hari ini kita akan membuat buffer sinyal ya, buffer sinyal. Nah, buffer sinyal itu dibuat dari rangkaian non-inverting amplifier sebelah kiri ini kawan. Sehingga dalam paragraf berikutnya kita akan membahas non-inverting amplifier ya. Yang inverting amplifier ya nanti minggu depannya ya. Nah, kita bahas non-inverting amplifier menggunakan op-amp. Ini rangkaian non-inverting amplifier berbasis op-amp ya. Jadi tegangan sinyal masukannya masuk ke kaki positif. Nah, untuk yang kaki negatif ini dihubungkan ke rangkaian pembagi tegangan. Pembagi tegangan mana? Ini RF sama R2. Kenapa ini enggak R1? Karena ini feedback. Jadi tegangan keluaran
ini dimasukkan lagi ke input negatif, jadi dilemahkan. Nah, jadi ada pembagi tegangan RF dan R2 yang dikasih sumber tegangan Vout. Kalau kemarin kan Anda sudah mendapat rangkaian pembagi tegangan berbasis resistor yang sumbernya power supply atau penghasil sinyal. Nah, ini pembagi tegangan RF dan R2-nya dihubungkan ke Vout. Ya, jadi nanti Vout ini tegangannya akan dikembalikan ke masukan negatif, tapi setelah melalui pembagi tegangan. Nah, kalau pembagi tegangan ini biasanya tegangan keluaran di tengah ini, di R2 ini lebih kecil. Lebih kecil. Tidak mungkin tegangan di R2 ini lebih besar dari Vout. Jadi selalu lebih kecil atau sama. Oke ya. Jadi ini bisa ini VIN ini bisa dikasih dari sinyal ya, sinyal dari mikrofon. Nah, kalau negatifnya ini dihubungkan dari pembagi tegangan, nanti outputnya akan bisa terlihat ya, bisa dilihat. Ini rangkaiannya saja. Nah, sekarang persamaan Vout di sini ya, Vout ini berapa? Coba Anda lihat di sini ya. Ini ada masukan V positif, ini ada masukan V negatif. Nah, op-amp itu selalu, dan di sini ada A ya. A itu adalah penguatan op-amp. A itu adalah penguatan op-amp loop terbuka. Jadi Vout-nya op-amp, Vout op-amp itu adalah selisih dari tegangan yang di dua kaki masukannya dikali dengan penguatan. Jadi tegangan yang masuk di kaki positif dikurangi tegangan yang masuk di kaki negatif, hasilnya berapa? Dikali gain. Nah, kalau selisih tegangan positif, tegangan yang masuk ke positif ke negatif dan negatif ini positif, positif dikali gain selalu positif. Jadi misalnya ya, ini amplifier ini sumbernya plus 10 dan minus 10. Nah, perbedaan selisih tegangan di dua kaki ini misalnya 1 volt. Penguatannya 200.000. Berarti 1 dikali 200.000 keluarannya akan 10 volt gitu. Keluarannya akan 10 volt. Tapi kalau selisih positif dan negatif ini minus 1 volt, maka nanti kalau dikali 200.000 outputnya akan minus. Minus berapa? Minus 10, tergantung sumbernya. Ini sumber positif atau sumber positifnya berapa volt, sumber negatifnya berapa volt. Gitu ya. Jadi kalau selisihnya 1 milivolt di sini dikali 200.000 ya. Jadi berapa itu? 2 kali 1 pangkat 5 dikali 1 minus 1. Dikali aja sendiri. Intinya Vout ini akan mengayun ke VEE atau V emitter atau V earth ya, V ground, V minus. Kalau selisihnya negatif, tapi kalau selisihnya positif, outputnya akan mengayun ke VCC, V kolektor atau V positif, gitu. Nah, coba lihat di sini. Jadi persamaan Vout dari rangkaian gambar 3 itu Vout sama dengan V diferensial. V diferensial ini perbandingan dari V yang masuk ke sini dan dikurangi sini. Gitu. Nah, ini kelihatan ya. Ini kelihatan. Vout sama dengan V diferensial dikali gain open loop. Jadi V diferensialnya berapa? V diferensialnya 1 volt ya dikali gainnya berapa? Kalau 741 ya 200.000. Nanti positif. Tegangannya akan positif. Tapi kalau V diferensialnya negatif ya, hasil pengurangan negatif dikali 200.000 ya nanti mengayun ke tegangan negatif. Nah, V diferensial ini adalah pengurangan dari V in dikurangi V1. Kenapa V1? Ya kan coba lihat di sini. Ini V in kan. Jadi V diferensial itu V di positif dikurangi V yang di negatif ini. V yang di positif V1. V yang dihubungkan ke negatif V1.
V yang dihubungkan ke kaki V positif adalah V in. Sedangkan V tegangan yang dimasukkan ke negatif, kaki negatif adalah V1. Jadi selisihnya adalah V in dikurangi V1. Nah ini. Jadi V diferensial sama dengan V in dikurangi V1. Udah bisa dilihat ya di sini ya. Nah, sekarang V1 berapa tegangannya? V1 adalah pembagi tegangan. Ini pembagi tegangan V1. V1 kan pembagi tegangan RF dan R2 dikali V out. Jadi V1 ini adalah V di R2. Ya, VR tegangan di R2 sama dengan R2 dibagi R2 ditambah RF dikali V out. Nah, ini. Sehingga V1 sama dengan R2 dibagi RF plus R2 dikali V out. Nah, coba Anda masukkan ya, V1 dimasukkan ke sini. Jadi V diferensial sama dengan V in dikurangi ini. Nah, ini jadi V diferensial sama dengan V in dikurangi R2 dibagi RF plus R2 dikali V out. Nah, yang ini persamaan yang ini nih, persamaan R2 dibagi RF plus R2 ini diubah jadi seperti ini. Dari mana nih? Ya coba aja. Ini dibagi R2 1. RF dibagi R2, RF dibagi R2. R2 dibagi R2 1. Jadi diubah menjadi V in dikurangi 1 dibagi dalam kurung RF dibagi R2 tambah 1 kali V out. Ya, jadi ini maksudnya ini nih, caranya ini jadi seperti ini ya. Jadi cara merubah dari R2 dibagi RF plus R2 menjadi seper RF dibagi R2 plus 1 ini si bawah ini. Karena V out sama dengan V diferensial dikali gain open loop, maka nah ini V diferensial kan V out dikurangi 1 dibagi ini kali V out dikali gain open loop. Tinggal dimasukin aja tadi ya. Oke, saya teruskan. Sehingga V out sama dengan V in dikali gain open loop dikurangi dan seterusnya. Ini seterusnya. Nah, lama-lama ini kita dapat persamaan 5 ya. Jadi V out per V in sama dengan RF dibagi R2 plus 1 dikali 1 dibagi ini semua. Itu ya. Nah, sekarang kalau gain open loop-nya ini tak hingga, ini loh, kalau gain open loop-nya tak hingga, berarti RF dibagi R2 plus 1 dibagi tak hingga ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, ini seperti ini, Pak. Lihat nih ya. Ini tak hingga, tak hingga. Jadi bilangan berapapun dibagi, misalnya bukan bilangan berapapun, misalkan RF sama dengan R2, jadi kan 1. 1 plus 1, 2. 2 dibagi tak hingga itu berapa? 10 juta aja. Coba cari kalkulator. 2 dibagi 10 juta. Itu 0,00000 sekian. Tambah 1 ya 1. Jadi 1 dibagi 1, 1. Sehingga rumusnya V on per V in sama dengan RF dibagi R2 plus 1. Jadi, supaya V out dari suatu penguat itu sama, ya V out sama dengan V in ini sama, maksudnya V out di per V in atau persamaan V out ini tidak dikendalikan oleh gain open loop, ya. Maka syaratnya sebuah op-amp yang ideal itu harus mempunyai gain open loop yang tak hingga. Gitu. Kalau tak hingga gimana? Ya, kalau tak hingga rumusnya hanya seperti ini. Jadi V out per V in sama dengan RF dibagi R2 plus 1. Gitu. Tapi kalau gain open loop-nya tak hingga, kayak 741, rumusnya ini, segini nih panjangnya ini. Coba kalau Anda lihat rangkaian non-inverting amplifier, rumusnya kan hanya ini aja kan. V out per V in sama dengan RF dibagi R2 plus 1. Ini tidak ada. Kenapa ini tidak ada? Ya diasumsikan Anda menggunakan op-amp dengan gain open loop yang tak hingga. Tapi kalau pakai 741 ya nggak bisa. Jadi syaratnya itu jangan pakai 741. Nah, kalau pakai nggak pakai 741 yang bagaimana Pak? Cari IC op-amp yang mahal-mahal itu yang 75.000, 500.000. Nah, mahal-mahal ya. Kalau mau murah ya 741, tapi rumusnya seperti ini. V out per V in sama dengan RF dibagi R2 plus 1. Nah, ini.
Jadi kalau Anda menggunakan op-amp ideal ya Vout-nya sederhana. Vout sama dengan Vin dikali RF dibagi R2 dikali tambah 1. Jadi Vout-nya hanya ditentukan oleh Vin sama perbandingan RF dan R2 gitu. Gitu aja. Kalau satu kan nggak bisa diubah ya. Gitu. Nah ini ya. Kalau op-amp 741 kan hanya 200.000. Wah, berarti ya tidak bisa singkat rumusnya, harus full. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya Vout-nya itu sama dengan Vin? Anda punya amplifier ya yang keluarannya sama dengan masukannya. Jadi persamaannya kan ini ya, Vout sama dengan Vin dikali RF dibagi R2 plus 1. Gimana caranya? Bisa nggak dibuat Vout sama dengan Vin? Kalau Vout sama dengan Vin berarti kan R dalam kurung RF dibagi R2 plus 1 kan harus sama dengan 1. Apa bisa ini? Kan gitu. Ya coba kita lihat ya. Jika mau Vout sama dengan Vin, maka RF dibagi R2 plus 1 harus sama dengan 1. Berarti kalau gitu RF dibagi R2 sama dengan 1 dikurangi 1. Ya kan? Ini kan kalau pindah sama dengan berkurang. Jadi minus. Jadi RF dibagi R2 sama dengan 0. Jadi perbandingan RF dan R2 sama dengan 0. Sehingga RF sama dengan berapa? RF sama dengan ya R2 dikali 0. Kan ini. Sama dengan 0. Jadi RF harus 0. Sekarang kalau R2. Kalau R2 ya berarti gimana nih? R2 sama dengan RF dibagi 0. Ya kan? Kalau RF dibagi 0 sama dengan tak hingga. Jadi kita bisa membuat Vout sama dengan Vin syaratnya RF-nya harus 0 R2-nya harus tak hingga. Coba kalau dimasukkan rumus ya. Vout sama dengan Vin dikali RF dibagi R2 plus 1. RF-nya 0, R2-nya tak hingga. 0 dibagi tak hingga ya 0 tambah 1 ya sama dengan Vin. Jadi memungkinkan sebuah op-amp itu dibuat Vout-nya sama dengan V input. Ya. Tapi ingat ya, presidensi ya. Vout sama dengan V input itu bukan sama, tapi V input dikasih V output. Ya. Jadi kalau A sama dengan B, itu B itu diisi isinya A gitu. LD A, B, ya. Load A, B. Berarti B diisi oleh isi dari A. Presidensi dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Jadi V input itu didapat dari output. Atau V input menuju output. Nah, ini dari kanan ke kiri ya. Jadi caranya RF harus 0 atau short circuit ya. RF-nya harus short circuit. Jadi kalau rangkaian short circuit itu kan impedansinya 0. Kalau tak hingga itu harus terbuka ya, open circuit. Jadi rangkaian gambar 3 itu mana? Nah, ini supaya bisa Vout-nya itu sama dengan Vin, ini RF-nya harus 0, R2-nya harus tak hingga. Gitu. Jadinya seperti apa? Ya, jadinya kayak gini. Nah, ini. Jadi RF-nya sini 0, ini RF-nya 0, terus R2-nya tak hingga. Jadi nanti Vout sama dengan Vin. Nah, ini buat apa? Ini namanya buffer jadinya, buffer sinyal. Jadi kalau ini dikasih mikrofon, keluarannya misalnya 1 mikrovolt, nanti Vout-nya kalau tanpa beban ya sama dengan 1 mikrovolt. Tapi kalau Vout-nya dikasih ground, ya dikasih short, Vout-nya short ke ground, V-nya tidak terbebani. Gitu. Yang terbebani ya ini. Ini bisa nggak di ground ke output? Ya nggak apa-apa dia. Karena outputnya Z-out-nya 0. Jadi buffer ini dipasang di antara sumber dan beban. Ya kita itu telapak kaki sama lantai dikasih buffer namanya sepatu. Gitu.
Jadi dalam banyak kasus, sumber sinyal harus dilindungi dari efek pembebanan. Jika tidak, maka dapat diduga kuat ya sumber sinyal akan terbebani sehingga berpeluang mengalami kerusakan. Ya. Misalnya sumber air di Gunung Gede Pangrango itu tidak bisa langsung disedot ke sistem pemurnian air untuk dimasukkan dalam plastik ya kemasan, tapi harus ditampung dulu. Jadi rangkaian gambar 4 ini dikenal sebagai rangkaian buffer signal atau buffer tegangan atau rangkaian penyangga sinyal kecil. Intinya rangkaian tersebut adalah menyangga sumber sinyal supaya tidak terbebani. Jadi semua sinyal yang dihasilkan dari mikrofon pasif yang mempunyai order di bawah 1 mV peak to peak, ini jika langsung dihubungkan ke amplifier yang tidak ideal, jadi bebannya rendah, maka keluaran mikrofonnya itu langsung nol, sudah tidak ada lagi. Jadi kalau Anda punya mikrofon pasif, Anda teriak di depan mikrofon keluar 0,5 mV peak to peak, diukur pakai osiloskop, begitu dimasukkan ke penguat amplifier, tidak ada outputnya. Outputnya kok nggak ada? Karena inputnya nggak ada loh. Kenapa inputnya nggak ada? Dites, diukur pakai osiloskop, inputnya sudah tidak ada, jadi hilang. Nah, itu harus dikasih buffer. Oke ya, kita coba ya, membuktikan efek pembebanan. Jadi sumber sinyal dihubungkan ke amplifier yang impedansinya 100 ohm. Sehingga tegangan keluaran sumber sinyal akan mengalami penurunan. Nanti dibandingkan dengan menggunakan op-amp. Ya, menggunakan buffer. Nah, ini coba. Ini ada sumber sinyal. Ya, sumber sinyal yang keluarannya 100 mV 1 kHz gelombang sinus, terus dia mempunyai R dalam 100 ohm. Ini dihubungkan ke R1 R beban 10 mega ohm. Kalau diukur di sini, itu tegangannya sama, ya. Diukur sini tegangan sama, karena di sini adalah 10 mega ohm. Jadi di sini tegangan di keluaran sumber sinyal ini 43 karena dia gelombang sinus, maka outputnya juga 43 sama ini. Nah, coba kalau dikasih 10 ohm coba. Ini 100 mV dikasih RO-nya 100 ohm sama ya, 100 ohm juga. Ini. Tapi bebannya 10 ohm. Nah, ini bebannya 10 ohm. Jadi tegangan di sini akan kecil, yang ini yang warna biru ini. Tegangan di sumbernya sama 100 mV peak to peak. Jadi ada efek pembebanan. Kalau di sini short ya habis semua. Kalau di sini nol ya, untuk tegangan sini nol, di sini akan ya nggak tahu, belum dicoba ini ya. Nah, sekarang kalau pakai buffer, coba kita lihat ya. Oh, sudah habis. Nah, jadi ya sudah habis ini. Jadi ini adalah efek pembebanan. Kalau ini dikasih buffer ya, dikasih buffer sinyal, maka ini tidak waduh, kenapa nih? Sebetulnya tidak habis ini. Bentar.